Hai, kembali lagi bersama di YouTube channel Masakan Mamasan. Nah, hari ini rencananya keluarga besar akan makan bersama. Jadi, Mamasan mau masak ikan nyat-nyat. Nah, di sini ikan nyat-nyatnya itu Mamasan pakai ikan nila dan ikan gurame. Di sini Mamasan itu mencuci bersih ikannya itu berulang kali supaya tidak bau amis, dan kemudian Mamasan memberikan perasan jeruk lemon dengan 3 biji jeruk lemon. Nah, itu banyak ya, karena ini menggunakan ikannya itu 2 kg. 1 kg ikan gurame dan 1 kg ikan nila. Nah, di sini kita harus benar-benar balurkan ikannya itu ke jeruk lemon secara merata. Jadi kita putar-putar seperti itu supaya tercampur dan diaduk rata. Kemudian bisa kita kasih garam supaya ada rasa gurihnya gitu. Nah, kita putar-putar lagi sampai tercampur merata semuanya. Kemudian kita diamkan dulu hasil marinasi yang tadi sembari kita mau membuat bumbu. Ya, lanjut. Ini kita akan membuat bumbu. Di sini saya tidak terekam bahan-bahan yang lengkap, tapi nanti saya akan jelaskan. Di sini akan memotong-motong bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang dirajang atau dipotong-potong itu ada cabai, bawang merah, bawang putih, serai, laos, kemudian kencur, kunir, jahe. Nah, seperti itu. Nah, itu kita potong halus-halus karena tidak ada alat untuk merajang. Jadi yang supaya simpel, supaya cepat, jadi nanti akan kita blender aja. Nah, ini kita campur-campur terlebih dahulu. Kita lihat ya, untuk banyaknya itu sesuaikan dengan banyak ikan yang akan dimasak. Kita tambahkan ketumbar bubuk secukupnya. Di sini saya menggunakan 1/4 dari bungkus ketumbar bubuk Desaku. Nah, lalu di sini saya punya terasi yang sudah dibakar. Nah, itu untuk terasinya 1 buah terasi. Nah, kita hancur-hancurkan dulu sebelum kita campur ke bumbu-bumbu rajang tersebut. Kemudian kita tambahkan roiko. Di sini untuk roiko itu opsional, bisa pakai kaldu bubuk ataupun petsin, tapi di sini saya di rumah cuma ada roiko, jadi menggunakan roiko saja. Nah, kita campur-campur ya, jadi sesuai selera saja. Kemudian karena ini bumbunya itu banyak, jadi saya akan pisah untuk di blender yang pertama dan blender yang kedua. Untuk memblendernya saya langsung menggunakan minyak goreng karena nanti akan kita goreng terlebih dahulu untuk bumbunya. Lanjut kita blender, tapi blender itu blender yang kasar, jangan blender halus. Jadi hanya sebentar saja untuk pemblendernya. Kurang lebih seperti ini hasil dari blender kasarnya. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya kalau kita rajang saja, karena teksturnya itu masih ada. Tapi kalau di blender itu dia akan sedikit lebih halus dari hasil rajangannya. Kita lanjut untuk memblender yang kedua. Nah, ini sama saja seperti tadi ya, cuman saya hanya pisahkan 2 bagiannya saja supaya blender itu bisa yang kasar.
wajan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan api yang sedang saja. Nah, kita masukkan bumbu yang pertama dan kedua tadi, kita campur saja. Karena di sini sudah ada minyak gorengnya, jadi tidak usah lagi menggunakan minyak goreng untuk menumisnya. Nah, ini kita masukkan bumbu yang hasil blenderan yang kedua tadi, kita campur. Nah, kalau sudah dirasa tercampur semua, kita bisa aduk-aduk. Dan ini bumbunya kita harus aduk terus, jangan sampai tidak diaduk, karena kalau misalkan lengket di bawahnya itu nanti akan jadi gosong dan bumbunya tidak bagus. Jadi kita harus aduk-aduk sampai dia aromanya keluar dan masak. Ini warnanya bener-bener cakep banget sih. Memang bener-bener mantap deh. Wow. Buah serai. Nah, untuk pengharumnya saja. Dan saya tuh kayak tadi lupa deh mau bilang, kalau misalkan di dalam bumbu rajang atau bumbu di blender tadi, saya menambahkan sedikit serai di dalamnya. Jadi supaya untuk wangi aja. Nah, bumbu sudah matang, berarti kita bisa menggoreng ikan. Nah, di sini saya menggorengnya itu ikan sampai benar-benar kering. Ya, bukan yang setengah matang ataupun yang masih basah. Jadi saya menggorengnya lebih suka yang kering. Nah, itu saya menggorengkan gurame dan kemudian saya juga memasukkan ikan nilainya. Tuh. Pokoknya di sini mama-mama semuanya harus mencoba resep ini karena benar-benar rempahnya itu kerasa banget dan enak banget. Ya, kalau sudah jadi kita menggoreng, nah kita bisa masukkan ke dalam bumbu tadi. Dan jangan lupa bumbunya itu kita kasih air terlebih dahulu ya, supaya nanti rasa ikannya itu bisa sampai meresap rasa bumbunya ke dalam ikannya. Di sini aroma ikannya itu sudah benar-benar tercium banget aroma bumbunya ya, benar-benar rempahnya itu kencang banget. Nah, kemudian saya tadi tuh sudah ngerasain bumbunya benar-benar enak banget mama-mama semuanya. Wow, saya sudah sampai lapar ini. Pokoknya mama-mama semua tuh bisa mencoba resep ini dan gampang banget. Pokoknya kalau misalkan kangen sama ikan kintamani, ikan nyat-nyat kintamani, bisa coba resep ini. Nah, di sini kita itu menunggu sampai airnya itu mulai surut ya. Ini ada juga yang seleranya itu pakai kuah, berkuah sedikit, ada juga yang agak lebih kental. Nah, di sini saya itu lebih suka yang ada kuah-kuahnya gitu, jadi lebih terasa segarnya. Nih kelihatan ikannya itu sudah mulai meresap dan teksturnya itu tuh sudah mulai terlihat lembut mama-mama semuanya. Oke, kita mulai penyajian. Nah, di sini terlihat banget ya, benar-benar lembut ikannya sampai lemah gitu loh. Padahal untuk masaknya itu tuh kita taruh itu tuh sebentar saja, tapi memang tekstur dari ikannya itu tuh lembut banget karena kita memarinasinya itu benar-benar lumayan lama ya, karena kita tadi kan potong-potong bawang dan potong-potong bumbu, kita tinggal untuk membuat itu
Ya sudahlah ya, karena takut kalau ikannya itu akan pecah atau melober satu-satu, jadi langsung kita tuang aja. Kita tuang semuanya, dan di piringnya itu ternyata penuh mama-mama semuanya. Wow, ini benar-benar sih makan besar banget. Nah, kemudian kita keluar rumah supaya lebih terang lagi. Dan kemudian ini adalah penampakan dari ikan gurame dan nila nyap-nyap. Bisa kebayang gak sih gimana enaknya ini ikan nyap-nyapnya? Wow, kita coba ya. Mohon maaf nih, saya makan duluan. Nah, itu saya akan coba. Kita lihat daging ikannya benar-benar lembut banget. Kemudian rasa rempahnya itu benar-benar berasa banget. Pokoknya untuk mama-mama semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe Masakan Mama Sat. Terima kasih.